Halo, baru aja selesai sesi terapi bioelektrik buat pengapuran tulang, dan sekarang mungkin Anda lagi mikir, terus abis ini ngapain ya? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bahas tuntas semua panduan praktisnya biar pemulihan Anda bisa maksimal. Oke, kita langsung aja ke intinya. Anda sudah berhasil lewatin terapinya. Selamat ya. Tapi ini tuh bukan garis finish loh. Justru perjalanan pemulihan Anda itu baru aja dimulai. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya hasil terapi ini awet dan rasa nyeri pas jalan itu bener-bener hilang? Ini dia peta jalan kita. Kita akan mulai dari langkah pertama yang paling penting, terus kita lanjut ke inti pemulihannya, yaitu latihan ringan. Setelah itu, kita juga bakal bahas tips-tips tambahan, gerakan apa aja sih yang haram dilakukan, dan terakhir, gimana strateginya biar Anda bisa bebas nyeri untuk jangka panjang. Udah siap? Yuk kita mulai! Oke, bagian pertama. Yuk kita bangun fondasi penyembuhan yang kuat. Soalnya, apa yang Anda lakukan beberapa jam pertama setelah terapi, itu bisa jadi penentu berhasil atau enggaknya seluruh proses pemulihan Anda ke depan. Coba deh, ingat-ingat angka ini. 24, ya, 24 jam. Ini adalah waktu emas di mana tubuh Anda lagi kerja keras buat menyerap semua manfaat dari terapi tadi. Jadi, jangan diganggu dulu ya. Kasih waktu buat tubuh Anda beradaptasi. Jadi, apa aja nih aturannya selama 24 jam krusial ini? Gampang kok. Pertama, lupakan dulu deh angkat-angkat galon atau lari keliling kompleks. Tapi ini bukan berarti Anda cuma rebahan aja ya. Tetap lakuin gerakan-gerakan ringan supaya sendinya nggak kaku. Dan yang paling-paling penting, tubuh Anda itu bosnya. Kalau dia kasih sinyal nyeri, artinya Anda harus stop dan istirahat. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya pemulihan. Disinilah Anda benar-benar ambil alih kendali. Latihan ringan ini bakal jadi senjata utama Anda buat ngusir nyeri dan dapatin lagi kebebasan bergerak. Ini kuncinya. Tujuan kita yang pertama adalah menjaga kelenturan sendi. Anggap aja ini kayak ngasih oli ke engsel pintu. Kalau engselnya sering dilumasi kan nggak bakal macet atau bunyi-bunyi. Nah, sama kayak sendi Anda. Kalau lentur, nggak akan gampang kaku atau sakit pas digerakin. Dan latihannya gampang banget, bisa sambil nonton TV loh. Cukup tekuk dan luruskan lutut Anda, pelan-pelan aja. Terus, putar pergelangan kakinya dengan lembut. Kuncinya, ulangi sekitar 10-15 kali dan lakuin ini 2-3 kali dalam sehari. Konsistensi kecil kayak gini hasilnya luar biasa. Oke, tujuan kedua, kita mau perkuat otot-otot di sekitar sendi. Coba bayangin deh, otot Anda itu kayak tiang penyangga alami buat sendi. Makin kuat tiangnya, makin enteng kan beban yang ditanggung sama sendi? Hasilnya, ya jelas nyerinya berkurang. Caranya gampang banget. Cukup duduk yang nyaman di kursi. Terus, angkat satu kaki lurus ke depan. Tahan, tahan ya. Rasakan otot paha Anda mulai mengencang. Sekitar 5-10 detik. Oke, bagus. Sekarang turunkan lagi pelan-pelan, jangan dibanting. Ulangi 10 kali buat masing-masing kaki. Gampang kan? Latihan ketiga ini tujuannya simpel tapi penting banget, yaitu melatih lagi kemampuan kita buat berjalan dengan nyaman dan percaya diri. Setelah nyeri mulai reda, kita perlu ngajarin lagi tubuh kita cara jalan yang benar dan aman. Gimana caranya? Kita mulai dari awal, pelan-pelan aja. Cukup 5-10 menit jalan santai dulu. Nah, yang penting nih, pastiin pakai sepatu yang empuk ya buat meredam guncangan. Kalau udah nyaman, besok coba tambahin sedikit durasinya. Lusa, tambah lagi. Kuncinya perlahan tapi pasti. Latihan itu memang pilar utamanya. Tapi saya punya beberapa jurus tambahan nih buat Anda. Anggap aja nih cara-cara ekstra buat dukung pemulihan dan ngatasin rasa nggak nyaman yang kadang masih suka muncul. Kalau masih ada rasa nyeri atau kaku yang ganggu, coba deh pakai kompres hangat. Ini bisa jadi penyelamat Anda. Cukup tempelin aja di area yang sakit selama 10-15 menit. Wah, itu rasanya enak banget. Bikin sendi jadi rileks dan peredaran darah lebih lancar. Eits, jangan salah. Apa yang Anda makan itu juga ngaruh banget loh. Coba deh, kurangi makanan yang tinggi lemak dan gula, terus perbanyak makan buah sama sayur. Kenapa ini penting? Karena ini bantu banget buat jaga berat badan ideal. Dan soal berat badan ini, nah ini dia alasan utamanya. Dengerin baik-baik ya. Berat badan berlebih akan memperparah pengapuran tulang, terutama di lutut. Coba bayangin, setiap 1 kilo berat badan ekstra itu kayak nambahin beban di ransel yang harus digendong lutut Anda setiap langkah.
Jadi jaga berat badan itu bukan soal penampilan aja, tapi bagian super penting dari terapi Anda. Tadi kita udah bahas apa aja yang harus dilakuin. Sekarang yang gak kalah penting, kita bahas apa yang tidak boleh dilakukan. Soalnya ada beberapa gerakan yang bisa jadi musuh buat sendi Anda dan malah bikin proses pemulihan jadi lambat. Jadi tolong dicatat ya, ada 3 pantangan utama. Pertama, jangan jongkok kelamaan. Kedua, hindari naik turun tangga yang berlebihan. Dan ketiga, stop dulu angkat-angkat beban yang berat. Kenapa? Karena 3 gerakan ini ngasih tekanan langsung yang gede banget ke sendi lutut Anda. Hindari sebisa mungkin ya. Oke, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Pemulihan dari pengapuran tulang ini bukan lari sprint, tapi lari maraton. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang butuh konsistensi. Terus, gimana caranya biar menang di maraton ini? Kuncinya ada 3. 1. Disiplin ikutin jadwal dari terapis. 2. Komunikasi. Kalau ada nyeri yang aneh atau makin parah, langsung lapor. Dan 3. Rutin evaluasi kemajuan Anda. Ingat, Anda adalah kapten dari tim pemulihan Anda sendiri. Pada akhirnya, semua itu mengerucut ke satu kalimat kunci ini. Kunci utamanya adalah kombinasi antara terapi, latihan rutin, dan pola hidup sehat. Ini bukan pilihan ya, tapi satu paket komplit yang nggak bisa dipisahin. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah saya bisa pulih, tapi seberapa besar komitmen saya untuk menjalankan 3 pilar ini demi kebebasan bergerak saya. Jawabannya ada di tangan Anda. Yuk mulai dari hari ini.